Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak soleh ustazah hari ini udah zikir pagi. Insyaallah sudah ya nak. Jadi apabila ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran yang ustazah sampaikan pada hari ini. Baiklah, kita ya masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mata pelajaran PPKN tentang menghargai perbedaan. Menghargai dan menghormati perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi sila kedua Pancasila itu bunyinya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lambangnya itu adalah rantai. Jadi lambang sila kedua mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi berikut ini ya ada beberapa sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama itu saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, saling menyayangi dan mencintai. Yang ketiga, tenggang rasa. Kemudian, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, memperlakukan orang lain dengan baik. Ini adalah contoh sikap ya yang sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya ya, kita tentu pernah menemukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya perbedaan kebiasaan ya, perbedaan makanan kesukaan dan perbedaan kegemaran. Jadi perbedaan dapat kita temui di mana saja, misalnya di rumah dan di sekolah. Dalam perbedaan tersebut, kita harus menerapkan sikap menghargai. Jadi, sikap menghargai dalam perbedaan ini ya merupakan sikap terpuji. Jadi di sini ada manfaat ya, sikap menghargai dalam perbedaan, diantaranya itu yang pertama menciptakan hidup nyaman, kemudian memupuk rasa kebersamaan, memupuk kerukunan, memupuk persatuan dan kesatuan. Ini adalah manfaat dari sikap menghargai dalam perbedaan. Jadi kita pasti menemukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perbedaan kegemaran. Jadi olahraga kegemaran kita itu bisa berbeda dengan teman ya, tidak sama ya. Jadi bisa berbeda kegemaran kita dengan teman kita ya nak. Jadi bagaimana sikapmu dalam menghadapi perbedaan tersebut? Nah, sikap yang tepat dalam menghargai perbedaan adalah saling menghargai. Jadi dari sikap menghargai perbedaan ya menjadikan hidup rukun. Jadi hidup rukun menjadikan suasana menjadi nyaman dan damai. Jadi kita juga dapat melakukan kerjasama dalam perbedaan dalam menyelesaikan masalah. Jadi di sini ya akan ustazah berikan ya manfaat bekerja sama dalam perbedaan, antara lain yang meringankan pekerjaan yang berat. Jadi jika kita bekerja sama ya untuk melakukan sesuatu yang berat, mengerjakan pekerjaan yang berat. Jadi dengan bekerja sama, jadi pekerjaan itu akan terasa ringan. Kemudian mempercepat pekerjaan. Ya, jadi dengan kita bekerja sama, jadi pekerjaan yang akan lama diselesaikan, kalau kita bekerja sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Selanjutnya memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian menciptakan suasana hidup rukun. Selanjutnya menumbuhkan sikap tolong menolong. Kemudian menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Kenapa menumbuhkan saling membutuhkan? Karena kita ya tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan
orang lain ya, memerlukan pertolongan orang lain, kita membutuhkan orang lain ya. Itu dia. Selanjutnya di sini ada berbagai cara berdoa. Jadi Indonesia itu mempunyai agama resmi yang dianut penduduknya. Agama tersebut yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi setiap agama ya mempunyai tata cara berdoa yang berbeda. Ini yang pertama ya, ini adalah berdoa dengan cara Islam. Yang kedua yaitu dengan cara Kristen ya, berdoa dengan cara Kristen. Yang ketiga berdoa dengan cara Katolik. Kemudian selanjutnya yang keempat berdoa dengan cara Hindu. Yang kelima ya, ini adalah berdoa dengan cara Buddha. Yang terakhir ini adalah contoh ya berdoa dengan cara Konghucu. Selanjutnya, negara Indonesia menjamin kebebasan beragama. Jadi umat beragama itu bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita itu wajib menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Jadi sikap saling menghargai dan menghormati disebut dengan toleransi. Ustazah ulangi ya. Sikap saling menghargai dan menghormati itu disebut dengan toleransi ya. Jadi dengan adanya sikap toleransi akan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Jadi di sini ada ya contoh sikap toleransi dalam perbedaan ya, antara lain yang pertama memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Jadi kita itu ya contohnya mempunyai teman yang berbeda agama ya. Jadi kita memberikan kesempatan teman kita untuk melakukan ibadahnya ya. Selanjutnya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Jadi kalau ada teman yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Selanjutnya tidak merendahkan agama orang lainnya. Jadi kita tidak boleh merendahkan agama orang lainnya, Nak. Nah, mungkin sampai di sini ya materi yang Ustazah berikan, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.